Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Novita Imelda Poli dengan NIM 22011140031 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Nusa Cendana. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang esensi kurikulum IPS SD berdasarkan KTSP 2006 kelas 3 dan kelas 4. Pertama-tama perlu kita ketahui bersama tentang pengertian peristiwa, fakta, konsep, generalisasi dalam ilmu sosial. Nah, dalam pembelajaran IPS kita belajar mengenali, memahami, dan menganalisis berbagai isu sosial. Nah, secara sederhana, isu sosial dapat dimaknai sebagai peristiwa tentang aktivitas manusia yang terjadi di masyarakat tetapi masih belum jelas kebenarannya. Nah, peristiwa ini kemudian diamati guna memastikan apakah hal tersebut benar-benar terjadi atau hanya isu. Nah, peristiwa ini baik di masa kini maupun di masa lalu tetap harus diuji kebenarannya. Peristiwa yang benar-benar terjadi dapat dicari suatu fakta yang dapat diamati dan ditunjukkan secara jelas sebagai realita. Fakta terungkap dari pengamatan atas kenyataan. Nah, kenyataan itu lahir karena dukungan dari fakta. Itu menurut Sadirio 2009. Selanjutnya yaitu pengertian peristiwa. Nah, peristiwa atau kejadian ini adalah hal yang pernah terjadi. Peristiwa ini merupakan suatu kejadian yang benar-benar terjadi tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, peristiwa ada yang bersifat alamiah dan ada yang insaniah. Nah, peristiwa yang bersifat alamiah itu seperti banjir, tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Sedangkan peristiwa yang bersifat insaniah itu seperti pemilu, pembangunan jembatan, krisis moneter. Selanjutnya yaitu pengertian fakta. Nah, fakta ini menurut KBBI adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, fakta ini merupakan hasil dari observasi yang bisa dibuktikan secara empiris dan real. Nah, fakta juga merupakan data yang aktual. Contohnya itu Surabaya adalah ibu kota provinsi dari Jawa Timur. Nah, contoh lainnya adalah bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, selanjutnya yaitu konsep. Nah, konsep ini adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau pergolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Selanjutnya generalisasi. Nah, generalisasi ini adalah hubungan dua konsep atau lebih dalam bentuk kalimat lengkap yang merupakan pernyataan deklaratif dan dapat dijadikan suatu prinsip atau ketentuan dalam IPS. Jadi dapat disimpulkan bahwa generalisasi ini merupakan pernyataan yang bersifat umum, tidak terkait pada situasi khusus yang menunjukkan adanya hubungan di antara konsep. Selanjutnya adalah contoh keterkaitan antara fakta, konsep, dan generalisasi pada pendidikan IPS di SD. Nah, contoh ini adalah yaitu misalnya temanya adalah lingkunganku, subtemanya adalah lingkungan rumah, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian lingkungan alam, menjelaskan pengertian lingkungan buatan, menjelaskan pengertian rumah, dan menyebutkan benda-benda dari alam yang ada di sekitar rumah, menyebutkan benda-benda buatan manusia yang ada di sekitar rumah. Nah, dari contoh yang tadi dapat kita temukan fakta. Faktanya adalah daftar benda-benda atau barang-barang yang berasal dari alam dan buatan manusia, cerita tentang pengalaman sebagai anggota keluarga di rumah, daftar tugas harian di rumah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah konsep. Nah, konsepnya itu berupa rumah, lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, rumah tangga, tata krama, sopan santun, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah generalisasi. Nah, generalisasinya adalah di sekitar rumah terdapat lingkungan alam dan buatan, dan juga setiap anggota keluarga di rumah harus bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan rumah sesuai dengan perannya masing-masing.
Yang paling terakhir di sini adalah nilai dan sikap serta keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial dalam kurikulum IPS SD 2006 kelas 3 dan 4. Nah, di sini ada 3 keterampilan. Nah, 3 keterampilan itu adalah keterampilan intelektual, keterampilan personal, dan keterampilan sosial. Oke, ini saja yang saya jelaskan bagi kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.